Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Kita akan diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 25. Mazmur pasal yang ke-25. Kita mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 25 ayat 1 sampai 6. Saya rindu kita membaca ayat ini secara gantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan begitu selanjutnya seterusnya. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuatlah jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuh berdiri di atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahulah ajaran-ajaranmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak yang ditolong dan diberkati oleh Tuhan, Mazmur pasal 25 seringkali disebut Mazmur iman. Mazmur iman. Kenapa disebut Mazmur iman? Karena Daud di dalam ayat 1 ini dia berkata, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebelum Raja Daud menyanyikan pasal 25 ini, dia awali dengan pasal 23, pasal 24. Pasal 23 ada sebuah pengakuan Raja Daud yang berkata, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Daud di dalam pasal 25 mengakui Tuhan, mengangkat jiwanya memuji Tuhan, karena adalah sebuah pengakuan dari Daud di dalam pasal sebelumnya, engkau adalah gembala. Artinya apa? Bahwa hanya orang-orang yang menyerahkan dirinya di dalam penggembalaan Tuhan yang mampu memuji Tuhan dalam segala situasi. Hanya orang-orang yang menjadikan Tuhan gembalanya yang mampu memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 dia berkata di situ, akulah gembala yang baik. Maka di dalam pasal 10 dia berkata, akulah pintu. Aku mendengar suara domba-dombaku dan domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau kita ingat latar belakang seorang Raja Daud, saya sering khotbahkan bagaimana Daud, jangankan orang lain, ayahnya pun menyepelekan dia. Ayahnya pun tidak menganggap dia. Ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah seorang anak Isai menjadi raja, lalu anak-anak Isai yang laki-laki ganteng-ganteng, gagah-gagah, bahkan Samuel pun hampir salah. Ketika anak pertama dia lihat, lalu Samuel berpikir, oh ini luar biasa, ini layak. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, apa yang dilihat orang wajah, tapi aku melihat hati. Lalu setelah anak laki-laki daripada Isai habis semua, bayangkan bahwa Isai pun lupa. Untung Tuhan ingatkan kepada Samuel. Lalu Samuel bertanya begitu, Isai, apakah nggak ada lagi anakmu laki-laki?
Ini luar biasa saudara, dilupakan. Apa nggak sakit itu? Seorang anak dilupakan dalam pertemuan. Lalu saya bilang begini, ada memang, tapi nggak di sini. Lalu Samuel bilang, cepat panggil dia, karena ibadah ini, persembahan ini, korban ini tidak akan dilaksanakan sebelum dia datang. Manusia bisa tidak mementingkan kita, tapi Allah mementingkan kita. Amin saudara. Bayangkan perkataan Samuel ini, cepat datang, karena korban ini, acara ini, ibadah ini tidak akan dilakukan sebelum dia datang. Betapa pentingnya Daud di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, betapa pentingnya Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Allah tidak akan melakukan rencananya di luar Bapak Ibu yang memuliakan Dia. Siapapun kita. Suatu waktu ketika Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora, Allah gelisah dan dia berkata, tidak mungkin hal ini kusembunyikan kepada siapa? Kepada Abraham. Aku akan ceritakan sama dia. Ketika Allah membinasakan bumi dengan air bah, Allah tidak bisa menyembunyikan rahasia itu kepada Nuh. Lalu Allah bilang, Nuh, buatlah sebuah batu. Ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan, Allah tidak bisa menyembunyikan rencananya kepada kita. Dia yang akan memberitahukan jalannya kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Makanya Raja Daud berkata di dalam Mazmur 25 ayatnya yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Tahun 2022 ini, saya kurang tahu apa program Bapak Ibu. Januari ini program saya, Februari ini program saya, Maret ini. Tapi Allah punya program, Allah punya rencana, Allah punya hal yang luar biasa yang tidak bisa diubah oleh manusia. Kita bisa bayangkan bagaimana kejadian tanggal 1 Januari kemarin, jam 3 pagi, ketika orang sedang bersuka cita, ketika orang sedang berbahagia, lalu ruko dengan segala isinya di dalam hancur. Lalu mungkin orang-orang berkata, gagal lah rencanaku. Jangan-jangan ada orang-orang, oh nanti bulan ini. Tapi harus selesai. Istri saya bilang begini, inilah Allah kalau melakukan. Dia gampang sekali memutar keadaan, membalikkan situasi. Allah akan membawa kita ke jalan-jalannya. Tapi rahasianya apa? Tuhan adalah gembalaku. Amin saudara. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana seorang penina dianggap remeh oleh saingannya karena tidak melahirkan anak. Bukan istrinya siapa? Nabi besar di dalam 1 Samuel ketika lahir Samuel dianggap remeh. Istri dari Panji Elkanah sampai dia marah-marah. Sampai Elkanah bilang, Tuhan aku kenapa kau mau minta anak sama? Lalu Allah melahirkan Samuel. Bahkan anak yang tadinya tidak diharapkan ini, ketika Hana datang ke rumah Tuhan, Eli pun menganggap dia wanita mabuk. Coba baik baca dalam 1 Samuel itu nanti. Ketika dia sedang berdoa karena beratnya penderitaan, kalimat firman Tuhan berkata, tidak ada suara lagi yang keluar dari mulutnya, hanya gerakan bibirnya saja. Sampai Eli salah membaca dan berkata, ada apa kau dengan wanita? Kau pagi-pagi sudah mabuk.
Lalu Hana bilang begini, saya bukan mabuk, saya meminta Tuhan melakukan sesuatu karena Penina, saingan saya, imbang saya, mengejek saya karena saya tidak punya anak. Lalu 1 tahun ditunggu Bapak Ibu. Ketika 1 tahun ditunggu, lahirlah Samuel. Dan Hana datang kepada Eli dan berkata, untuk mendapatkan anak inilah waktu itu aku datang ke rumah Tuhan. Ada sebuah kesaksian dari seorang Hana. Ayo kita baca Bapak Ibu, bagaimana puji-pujian Hana ketika Allah melakukan perubahan yang luar biasa. Bagaimana seorang Hana memuji Tuhan karena Allah melakukan sebuah perubahan. Pasal yang kedua, ya, saya baca dulu 1 sampai 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina yang punya anak, tetapi Hana tidak. Kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana, ya, ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia usah, karena Tuhan telah menutup kandungan. Kita melihat nanti ayat-ayat selanjutnya bagaimana seorang Eli menganggap remeh seorang Hana. Lalu lihat puji-pujian Hana di dalam pasal 2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganku. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dimuji. Musuh panah pada pahlawan telah patah, tapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikat dan kekuatan. Perhatikan ayat 5. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Dan kalau Bapak Ibu membaca bagaimana puji-pujian Hana, pengakuan Hana, bagaimana Allah mampu memalingkan keadaan dari yang menderita menjadi bersuka cita, dari yang kenyang menjadi kelaparan, dari yang tidak punya menjadi punya. Itu pekerjaan Allah. Amin. Tapi caranya apa? Mazmur 25 tadi berkata, bawalah aku ke jalan-jalan. Saya tidak melarang Bapak Ibu punya program tahun ini. Kita juga punya program. Saya tidak melarang anak-anak muda punya target. Tapi ingat, ada target yang lebih penting. Jadikanlah Tuhan gembala. Itu dulu target. Tuhan adalah gembala. Tidak ada target lain. Target saya adalah Tuhan adalah gembala. Ketika Tuhan kita jadikan gembala kita, di situ dilanjutkan dengan Mazmur 23 tadi, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Kadang-kadang kalau kami di warung di bawah, kami bahas-bahas Bapak Ibu, seganas-ganasnya COVID-19 2021 ya. Tapi hampir tidak ada berita tukang becak mati kena COVID. Betul. Hampir tidak ada berita tukang parkir mati kena COVID. Yang mati kepala dinas, yang mati orang yang punya uang, yang mati orang yang sebetulnya punya harapan hidup lebih besar. Bahkan bagaimana pentingnya hidup kalau kita dengar kemarin seorang kaya, rupanya saya baru kenal, harus menyewa pesawat untuk diterbangkan karena COVID-19.
Berapa miliar kemarin itu dia sewa pesawat. Orang penduduk jalan jalan apa ini? Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Allah mampu mengubah keadaan. Bapak ibu tahu berapa tahun yang lalu ketika terjadi gempa, orang yang biasanya masuk angin kalau tidur di kuburan, orang biasanya yang masuk angin kalau kena udara pagi-pagi, yang biasanya tidur dengan AC, Allah ratakan, semua harus tidur di tenda. Bahkan orang-orang yang punya rumah kayu sederhana tetap tidur di rumahnya. Allah mampu membalikkan keadaan. Dan tahun 2022 ini, ketika engkau menjadikan Tuhan gembalamu, Dia akan mengubah keadaan. Amin saudara. Dia akan mengubah keadaan. Kemarin saya khotbah di Gida, saya katakan begini, satu-satunya cara Tuhan mengubah hidup kita, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang mau hidupnya diperbaiki, tapi dia tidak memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Ini di luar ada sepeda motor. Kalau sepeda motor ini mesinnya ngadet, mesinnya bermasalah, kalau mau mesinnya bagus, kemana dibawa? Ya, bukan hanya ke bengkel apa? Kalau Masino motornya, becanya rusak, dibawa ke tukang jauh gimana kira-kira? Bukan tambah bagus mobilnya, bukan tambah bagus becanya, tambah rusak. Karena kalau sepeda motornya rusak, dibawa kemana? Kepada ahli motor. Betul? Betul Bapak Ibu? Coba kalau sepeda motor kita di luar sana, asam biar kurang naif, bawa aja ke tukang TV. Karena hanya dilas-las nanti disolder-solder, bukan tambah bagus motor. Karena yang tahu masalah motor adalah bengkel motor. Yang tahu masalah HP, bengkel HP. Yang tahu masalah jam, tukang jam. Yang tahu masalah manusia siapa? Yang tahu manusia. Lalu siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Semua suku cadang kita ini, Tuhan mampu mengubahnya. Amin. Bahkan Mazmur Daud berkata, sejak engkau mengenyam aku, sejak engkau membentuk aku dari kandungan ibuku, buah pinggangku, semua buahnya engkau tahu ya Tuhan. Banyak orang mau nasibnya diperbaiki, tapi dia nggak mau di jalan Tuhan. Banyak orang mau hidupnya baik, tapi tidak mau kepada Tuhan yang punya jalan. Maka Raja Daud berkata hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana permintaan Daud. Daud bukan hanya mau menjadikan Tuhan sebagai supir, bawalah aku dalam jalanmu, tapi Daud juga berkata, ajarlah aku. Bapak Ibu tahu bagaimana hebohnya dunia saat ini, dunia selebriti nasional, dunia artis nasional. Ya, saya baca 2 berita tadi malam. Berita pertama, Ivan Gunawan membeli 2 boneka berbentuk bayi dan menamainya. Yang satu nggak salah apa namanya itu, Marvel, yang satu Miracle. Dan waktu ditanya ini bagaimana, wah ini bayi saya, ini anak saya. Waktu saya baca itu, manusia ini gila semua. Bahkan dia naikkan di Twitternya, butuh babysitter. Lalu ada satu artis baru, dia sudah punya anak 4 dari suami pertamanya 2, dari suami kedua 2, lalu dia beli satu lagi boneka, lalu dia umumkan, anak saya yang kelima lahir. Bahkan mirisnya, waktu dia wawancarai, dia bilang anaknya yang keempat itu boneka dan anak yang kelima itu adalah bayi sungguh. Orang mulai tidak lagi jalan di jalan Tuhan.
Mohon maaf ini. Kalau Bapak Ibu pemain Twitter, Bapak Ibu bisa membaca bagaimana promo-promo menjual alat bantu seks khusus untuk pria, begini. Mau wajahnya apa? Wajah wanita Jepang, wajah wanita Cina, bisa dibawa kemana-mana. Untuk wanita ini sudah mulai menghilang dari jalan Tuhan. Tapi saya dan saudara bukan hanya jalan di jalan Tuhan, tapi belajarlah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Matius berkata, marilah kepada yang letih lesu dan belajarlah kepada Aku. Hari ini banyak orang tidak mau lagi belajar kepada Tuhan. 3 minggu yang lalu kalau tidak salah saya khotbah di sini. Bagaimana seorang Petrus Octavianus ketika diundang di mana-mana, diundang masalah Pancasila, diundang masalah pertanian, diundang masalah politik, diundang masalah hukum, dia punya buku hanya satu, Alkitab. Lalu ketika ditanya, loh kenapa Alkitab? Dia bilang, Alkitab sebelum semua dunia menemukan ABCD, Alkitab sudah menulisnya. Petrus Octavianus bilang, orang yang menguasai Alkitab adalah orang yang menguasai semua. Orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu semua. Beberapa bulan yang lalu saya dulu di warung di kantin Pengadilan Negeri Gunung Sidon. Saya ketemu dengan seorang pengacara senior dari Teluk Dalam, Marga Daki ya. Lalu saya diperkenalkan karena habis sebelum sidang ada ibadah bulanan, saya diundang jadi pengkhotbah, jadi saya datang, saya menunggu ibadah mulai, saya ngopi di kantin. Lalu ada panitra pengganti di situ namanya Alius Lase, dia perkenalkan sama Pak pengacara ini, pendeta. Lalu Pak pengacara, kalau pendeta saya hormat. Lalu ditanya kenapa? Dia bilang kalau pendeta siapapun saya tidak boleh pungkiri sebetulnya lebih sarjana hukum dari saya. Karena sebetulnya undang-undang yang kita bahas-bahas ini dari Alkitab semua. Dia pun mengerti. Coba cek di dalam Alkitab. Hukum pertanian ada, hukum politik ada, hukum pernikahan apa lagi? Waktu saya merenungkan Kejadian pasal 2, coba kita lihat Bapak. Saya lari sedikit ayat ini. Kejadian pasal 2 ayat 24. Tolong baca ayat. Satu orang membaca, Henry baca, karena mau menikah juga ke depan, nggak tahu kapan. Ya tapi pasti mau menikah, karena dia masih jomblo. Ayo, ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kapan ayat ini terjadi? Coba dijawab, kapan ayat ini terjadi? Atau kepada siapa ayat ini berbunyi? Hah? Kepada siapa? Iya, suami istri kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Lalu pertanyaan saya, sudah adakah ayahnya Hawa? Sudah adakah ayahnya Adam? Tapi ayat ini jauh. Inilah jalan Tuhan. Mungkin ketika Adam pun mendengar itu gak masuk akal. Ketika Hawa mendengar itu gak masuk akal. Ratusan tahun sebelum ada seorang ayah, sebelum ada seorang ibu, Allah sudah mengatur bagaimana mengurus anak. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri. Bayang jalan Tuhan itu. Maka dia bawalah aku pada jalan. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ini dianggap bencana oleh Yusuf, oleh Yakub, maaf. Anaknya yang dia kasihi, anaknya yang dia cintai, hilang. Dan menurut berita dimakan oleh binatang buas.
Ketika Yakub mulai menghilangkan cerita tentang Yusuf, ketika Yakub melupakan Yusuf yang mati, terjadi kelaparan. Lalu ketika terjadi kelaparan, mereka dengar di Mesir hanya ada makanan, dan mereka tidak tahu kenapa makanan di Mesir berkelimpahan. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Allah sudah melakukan sebuah skenario. Allah sudah melakukan jalannya kepada seorang Yusuf dengan caranya untuk tiba harus di Mesir dan memelihara orang-orang di sana. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi ketika itu? Lalu Yakub mendengar ada makanan di Mesir, disuruhnya anaknya, beli makanan yuk, daripada kita kelaparan. Berjalanlah itu seiring dengan waktu. Tahukah Bapak Ibu apa mimpi Yusuf ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya? Dia mimpi 2 kali. Apa mimpi yang pertama? Dia bermimpi 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, sujud menyembah kepada dia. Sampai bapaknya ngomong, masa mungkin aku dan ibumu menyembah padamu? Masa mungkin abang-abangmu menyembah padamu? Ayahnya pun begitu, tidak percaya. Tapi itu jalan Tuhan. Lalu dia mimpi lagi, jelai, 11 jelai turun menimpa gandum kepada dia, kepada gandumnya yang dia buat. Dan saudara-saudara Yusuf yang 10 orang ketika datang ke Mesir, mereka menyembah Yusuf dan Allah mulai ketawa. Firman kedua terjadi. Mimpi Yusuf mulai jadi. Dan mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu berkenaan dulu. Tapi luar biasa. Kejadian 49, 48, 49, 50. Yusuf bilang, kau usah takut. Dulu memang kau mereka-reka yang jahat, tapi Allah punya tujuan mengutus aku ke Mesir untuk memelihara dirimu dan keluarga. Itulah jalan Allah. Haleluya. Amin saudara. Itulah jalan Allah. Daud melihat jalan Allah itu. Dia harus dijadikan gembala dulu menghadapi binatang buas. Maka ketika dia menghadap Goliat, abang-abangnya marah karena dianggap Daud seorang muda yang tidak terlatih, seorang anak yang belum tahu apa-apa. Ketika dia sedang ngomong kepada salah seorang ajudan Saul, lalu abangnya datang, apa kau di sini? Siapa yang menjaga domba ayah yang 1-2 ekor itu? Lalu apa kata Daud? Apa rupanya salah? Bukan aku tanya apa yang dikasih sama orang yang mengalahkan Goliat. Saul pun menganggap remeh Daud sudah. Karena dia berpikir Daud ini kecil supaya kelihatan besar. Apa yang dilakukan oleh Saul? Pakaikan pakaianmu supaya dia nampak gagah. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Daud memakai pakaian Saul, dia tidak bisa jalan. Amin saudara. Gak usah pakai pakaian orang. Pakailah pakaian supaya kau bisa jalan. Amin. Ada banyak orang ini hari-hari selalu susah jalan karena dia suka meniru orang. Dia lihat artis terkenal dengan kerabu di kupingnya, datang kita pakai kerabu. Itu dibayar, itu kerabunya itu. Datang kita nggak dibayar tapi pakai. Ya. Dia lihat Raffi Ahmad barangkali contoh pakai anting di hidungnya. Datang kita sok Raffi Ahmad pakai anting. Saya ingat dulu di zaman saya waktu masih anak-anak tahun 80-an. Tahu Bapak Ibu siapa aktor terkenal waktu itu? Siapa Pak Ahmad ini? Yang semua orang meniru tekanannya. Rano Karno. Semua orang takut di sini. Semua jadi Rano Karno. Rano Karno itu tekanannya mahal. Datang kita padahal kita takut 10 kali pun bukan Rano Karno kita. Tetap Henry Karno. Jalan Tuhan memang tekanannya itu mahal. Jadi sebetulnya jangan memakai pakaian orang di tahun 2022. Ini maksud saya, jangan hidup dengan gaya orang, dengan apa kata orang, tapi hiduplah dengan firman Tuhan. Amin. Katakan sama kiri kanan, jangan hidup dengan apa kata orang,
tapi hiduplah dengan firman Tuhan. 1, 2 ya. Amin saudara, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hari ini kita terlalu dipengaruhi dengan apa kata orang. Orang training dengan celana gantung, semua kita pakai celana gantung. Hari ini bawalah aku kepada jalan-jalan. Lalu Daud berkata apa? Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa Daud. Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Jadi perhatikan Bapak Ibu langkah Daud. Bawalah aku berjalan, ajarlah aku, Engkau yang menyelamatkan aku. Siapa yang Bapak Ibu tahu bahwa hari ini masih bisa kita hidup? Dan siapa yang tahu 2 jam ke depan apa yang terjadi? Jangan beri 2 jam, 10 menit ke depan, 5 menit ke depan, 1 detik ke depan. Tapi ketika kita hidup di jalan Tuhan, Dia yang menyelamatkan kita. Amin saudara. Jalanlah dengan jalan. Absalom mencoba memakai jalan pikirannya untuk merebut kerajaan ayahnya. Alkitab berkata dia duduk di pintu gerbang, dan setiap orang yang datang berperkara kepada ayahnya dia pemahului, dan dia berkata, ayahku tidak ada apa-apanya. Lalu dia bawa orang-orang kuat untuk melawan ayahnya. Dia berpikir, kapan lagi saya mau ambil kerajaan ini kalau bukan sekarang. Alkitab berkata, dari penampilan, dari wajah, dari ganteng, kalau Absalom berdiri, firman Tuhan bilang dia lebih tinggi dari semua laki-laki pada masa itu. Kalau dia mangkas rambut di salon, berapa pon itu rambutnya, saking tebalnya. Kurasa kalau waktu itu ada sampo, jangan sasetan yang sunlight itu bisa 4 saset baru rambutnya bersih. Ikau tebal. Bayangkan, siapa orang tertinggi sama kita sini? Pak Siboyan lebih tinggi. Tapi Alkitab berkata, ketika kita semua berdiri, maka Absalom selalu lebih tinggi. Penampilannya wow. Tapi apa yang terjadi? Karena dia berjalan dengan pikirannya. Dia mau merebut kerajaan, dia mengaruhi orang-orang, dia mau berontak. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, ketika terjadi peperangan itu, maka larilah Absalom. Daud sudah menyerah. Dia hanya bilang begini, perhatikanlah Absalom, lakukanlah kepada dia sesuatu yang baik. Lalu ketika dia jalan naik di keledai, rupanya karena dia tinggi, keledainya tinggi, lewat di bawah sebuah pohon, kesangkurlah rambutnya. Ketika kesangkur rambutnya, lalu salah satu prajurit Daud melihat Absalom sangkut di pohon, ditusuknya lah Absalom. Absalom mati tergantung. Mayatnya tidak sampai di tanah dan tidak sampai ke langit, mati gantung-gantung. Ketika kita hidup di luar rencana Tuhan, hidup kita gantung-gantung. Kalau orang Batak bilang begini, kalau orang memberontak sama Tuhan, hidupnya gantung-gantung, matinya pun gantung-gantung. Jangankan kawannya orang mati menerima, setan pun tak terima. Jangankan orang mati terima, setan pun tak terima. Siapa lagi di dalam kita memakai jalan pikirannya? Yudas, saya sering sampaikan dalam bentuk canda kepada Bapak Ibu. Dia berpikir bagaimana cara mendapat uang lebih cepat, dijual Yesus, betul? Lalu apa yang terjadi? Dia mati bunuh diri, dia gantung juga. Langit tidak sampai, tanah tidak nyampe, perut pecah. Maka itulah yang menakut-nakutin orang sekarang. Wih agak mihela aku tuh ritual. Sebetulnya tengah mihela nih agak dia Tuhan Yesus. Maka saya selalu bilang, bagaimana seorang Yudas itu jadi pengkhianat?
Tidak ada satu manusia hari ini memberi nama anaknya Yudas. Betul nggak Bapak Ibu? Coba misalnya saya ketawa dengan si Henry, saya bilang, tidak nama. Dia lagi baca Barat. Aku cocok dia bilang tinggi Amerika. Tapi dia kita, ini Yudas. Besok akan melayani lagi. Karena Yudas itu sudah dianggap sebagai pengkhianat, orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan. Padahal nama Yudas itu bagus, pujian. Tapi yang bertanya, adakah ibu-ibu yang sedang hamil muda di sini punya cita-cita kasih nama anaknya Yudas? Lebih 100 orang, lebih 200 orang saya mengadakan penyerahan anak. Belum pernah saya mendapat nama. Siapa namanya? Yudas Strata. Gak ada, sudah. Yudas Sarumah gak ada. Padahal nama Yudas itu baik. Yudas Lowly. Dia bilang apa dia? Gak akan dikasih namanya Yudas. Tidak ada. Padahal Yudas itu bendahara. Hari ini bawalah aku ke dalam jalan, kata Tuhan. Biar Allah membawa kita ke dalam jalan-jalannya, karena Allah memelihara kita. Amin saudara. Ayat terakhir dari firman Tuhan. Kalau kita jalan di jalan Tuhan, Yohanes 10 ayat 10. Saya akhiri ayat ini dengan Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mulai ayat 9. Kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai jalan yang benar, jalan yang hidup, maka kita baca ayat ini. 1, 2, ya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pemeliharaan Tuhan. Tapi lihat ayat 10 kebalikannya. 1, 2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini firman Tuhan. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, Allah memberikan hidup yang berkelimpahan. Suatu waktu seorang ibu diwawancarai. Dia terkenal orang kaya, suaminya direktur perusahaan, punya mobil mewah macam-macam. Lalu ditanya sama wartawan, "Ibu, apakah hidup ibu mewah? Apakah hidup ibu melimpah?" Tidak. Jangan karena kalian lihat rumah kami, apartemen kami, suami saya kami itu hidup tak mewah. Kami itu hidup pas-pasan. Bagaimana pas-pasannya? Pas minta BMW ada, pas minta rumah ada. Pokoknya pas-pasan. Dan sebetulnya kita yang sudah di zaman Tuhan hidup itu pas-pasan. Pas minta sukacita Allah kasih, pas minta jodoh Allah kasih, pas minta berkat Allah kasih, karena Allah itu Allah yang melimpah. Amin. Tapi persoalannya udah dikasih jodoh masih nolak. Nah itu pula persoalannya. Masih itu kancing baju, terima tolak, terima tolak, terima tolak. Coba kalau kancing baju genang, jatuhnya ketolak. Tahun lalu saya sudah ngomong khotbah, saya tetap ingat khotbah saya. Yang kalau Anda masih muda, syarat dapat jodoh agak berat. Tuhan, kalau bisa jodoh saya PNS, gajinya 5 juta, yang nggak punya kumis, nggak perokok, amin. Tunggu 2 tahun, turun datang, turun sedikit persyaratannya. Tuhan, PNS tetap 5 juta, merokok nggak apa-apa. Tunggu 2 tahun, yang merokok pun datang. Turun lagi, Tuhan, kita PNS, gaji 5 juta,
Merokok nggak masalah, mabuk oke. 2 tahun lagi, terang tahu apa Bapak Ibu? Tuhan nggak usah PNS. Merokok juga nggak masalah, mabuk pun nggak masalah, biasa-biasa mabuk kami nanti. Terakhir nggak dapat apa? Tuhan suami orang pun jadi. Hati-hati saudara, kita ini nggak jalan. Mari kita jalan dengan jalan Tuhan. Amin saudara. Lihat Raja Daud tidak berubah. Bagaimana Daniel? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Daniel pasal 3, pasal 4, pasal 5, ketika dia diancam dengan gua singa pun, diancam dengan api yang menyala-nyala, apa dikatakan oleh Daniel? Biar kau tahu ya Raja, kalaupun Allah yang kusembah tidak membela aku tidak akan sujud menyembahmu. Jangan cewek-cewek kalau udah gagal bercinta 5 kali, 6 kali, 7 kali, pacaran 8 kali semua jadi istri orang, akhirnya jadi suami orang pacarnya. 8 orang pacarnya selama 12 tahun. Akhirnya dia putuskan, ya udahlah, nggak ada yang laki-laki setia, hanya Yesus yang setia. Akhirnya aku jadi suster lah. Kenapa aku jadi suster? Laki-laki semua tidak ada yang setia, hanya Yesus yang setia. Jadi saya mau kawin sama Yesus. Jadi ya saya mau jadi suster. Hati-hati saudara, melayani tidak seperti itu. Amin. Bisa-bisa nanti saya, kenapa kamu tidak nikah? Saya mau perempuan kecewa saja. Lalu mau jadi apa? Jadi pastor. Jangan memilih itu hanya karena kecewa. Amin saudara. Masuklah di jalan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Ada banyak jalan Tuhan yang tidak terselami dalam pikiran kita, tapi jalan yang pasti. Jalan yang pasti. Sekali lagi jalannya pasti. Yohanes tidak pernah tahu ketika dia dibunuh Pulau Patmos yang penuh dengan binatang buas dan ular-ular yang jahat. Yohanes tidak tahu bahwa sebetulnya ada rencana Tuhan memberitahukan kepada dia wahyu yang akan terjadi beberapa ribu tahun ke depan. Dia nggak tahu hal itu. Jadi hari ini mari kita masuk di jalan Tuhan, karena Allah adalah Allah yang gembala kita. Kalau kita tunduk kepada, kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus, supaya kita juga menikmati hadirat Tuhan.